Korea Selatan, negara berdaulat karena Korean Wave. Hai semua, salam sehat untuk kita. Selamat datang di channel berisi education dan entertainment. Channel yang membahas seputar edukasi dan entertainment, baik lokal maupun internasional. Siapa yang tidak kenal dengan negara Korea Selatan? Salah satu negara dengan kecepatan internet tercepat di dunia, yaitu 169,03 Mbps, yang kalau dibandingkan dengan Indonesia sangatlah jauh, hanya 17,26 Mbps. Selain teknologi informasi, Korea Selatan juga merupakan salah satu raksasa di bidang otomotif. Tahukah Anda? Selain teknologi dan otomotif, ada satu hal yang membuat Korea Selatan menjadi salah satu negara berdaulat di dunia, yaitu Korean Wave. Sebelum mengenal lebih dalam, ada baiknya kita mengetahui sejarah Korea Selatan, ekonomi Korea Selatan, dan yang terakhir adalah seberapa besar sih pengaruh Korean Wave terhadap perekonomian Korea Selatan. Republik Korea, atau lebih dikenal sebagai Korea Selatan, merupakan negara berdaulat di Asia Timur yang menguasai semenanjung Korea di bagian selatan. Sebelum merdeka pada 15 Agustus 1948, Korea Selatan menjadi jajahan negara Jepang. Kolonialisme Jepang di Korea Selatan berakhir setelah kekalahannya dalam Perang Dunia II melawan Sekutu di tahun 1945. Tapi setelah merdeka, Korea Selatan masih harus berkecamuk dengan berbagai perang dan konflik internal di negaranya. Sumber daya alam dan sumber daya manusia yang terbatas membuat negara ini menjadi salah satu negara termiskin pada tahun 1960-an. Data dari World Bank, GDP per kapita Korea Selatan di tahun 1955 hanya berada di angka 64 US dollar, dengan nilai ekspor hanya 42 juta US dollar. Saat itu, Korea Selatan benar-benar sangat miskin, bahkan lebih miskin dari Malaysia, Thailand, dan Korea Utara. Majalah Time pernah menulis situasi Korea Selatan di masa itu, yang disebut lebih buruk dari Irak, Liberia, dan Zimbabwe. Masyarakatnya saat itu sangat menderita. Untuk memenuhi kebutuhan pokok pun tidak bisa. Ditambah lagi nih, topografi alam Korea yang keras membuat harus bergantung pada impor pangan. Lalu, negara Korea ini bangkit menjadi negara maju pada saat kapan sih? Sejarah Korea Selatan diwarnai oleh pemerintahan yang demokratis dan otokratis secara bergantian. Republik yang pertama berdiri sangat demokratis, namun lambat laun berubah menjadi otokratis, hingga akhirnya jatuh di tahun 1960. Republik kedua yang demokratis berdiri kembali, namun harus kembali jatuh oleh rezim militer yang otokratis. Republik keenam menjadi pemerintahan yang stabil dengan ajas demokrasi liberal. Ketika Korea Selatan berada di bawah pimpinan Park Chung-hee yang otokratis, perlahan negara ini bangkit menjadi negara maju seperti yang dikenal sekarang ini. Nilai-nilai Konfusius yang ditanamkan oleh rezim otoriter ini sangat berpengaruh terhadap pola pikir masyarakat Korea dan menciptakan pemikiran kolektif yang kemudian mengajarkan untuk berperan aktif dalam komunitas dan mengutamakan kepentingan bangsa. Dasar dari nilai-nilai Konfusius diantaranya adalah menghormati orang tua, bersikap sopan pada guru, dan mengedepankan kesetiaan kepada negara. Lalu, perusahaan apa aja sih yang menjadi motor penggerak perekonomian Korea Selatan? Seperti yang kita ketahui, perusahaan teknologi dan otomotif yang sudah mendunia itu menjadi salah satu motor penggerak ekonomi Korea Selatan, seperti Samsung, LG, Hyundai, Kia, dan lain-lain. Tapi, selain perusahaan di atas, ternyata ada lagi loh yang menjadi motor penggerak ekonomi yang tidak bisa dianggap remeh, yaitu Korean Wave. Bahkan disebut-sebut, Korean Wave itu yang membuat Korea Selatan menjadi salah satu negara yang berdaulat. Lalu, apa sih Korean Wave itu? Korean Wave atau gelombang Korea merupakan penyebaran gelombang budaya populer modern dan dunia hiburan Korea ke seluruh dunia, seperti K-pop, drama TV atau K-drama, film, animasi, game, kuliner, bahkan fashion. Menurut beberapa literatur, istilah Korean Wave atau Hallyu
diperkenalkan pertama kali oleh media massa Tiongkok, yaitu Qing Nianbao pada tahun 1999 untuk menunjukkan kepopuleran hiburan Korea yang berkembang pesat di negara tersebut. Lalu, apa aja sih yang menjadi konten dari Korean Wave itu sampai-sampai Korean Wave bisa membuat negara Korea Selatan menjadi negara yang berdaulat? K-pop. K-pop adalah salah satu konten budaya dari Korean Wave yang tumbuh lebih cepat dari yang lain pada abad ke-21. Di mana K-pop meliputi ada tari pop, balada pop, techno rock, hip hop, R&B, dan sebagainya. Yang kedua adalah drama TV. Nilai-nilai Asia yang dipasarkan dengan gaya modern berhasil dikemas menjadi produk budaya Korea. Yang ketiga adalah film. Setelah sukses dengan drama TV, perfilman Korea Selatan mulai menunjukkan kualitasnya. Di dalam film Korea terdapat ciri khas yang seperti sifat masyarakat Asia yang tidak sulit untuk dipahami dengan menggambarkan keadaan Korea sendiri. Yang keempat adalah kosmetik dan kecantikan. Para artis Korean Wave sering menjadi duta produk-produk kecantikan dan kosmetik yang menjadi incaran di seluruh negara pecinta Korean Wave. Banyak negara mulai menjual produk-produk kecantikan dan kosmetik secara online. Yang terakhir adalah Korean fashion. Sama halnya dengan produk kecantikan yang mulai menjadi tren. Fashion Korea Selatan mulai diikuti oleh banyak fans pecinta K-pop di seluruh dunia. Fashion termasuk ke dalam produk kebudayaan Korea Selatan yang penyebarannya termasuk ke dalam gelombang ketiga sejak tahun 2010. Meningkatnya minat terhadap K-fashion tidak terlepas dari kesuksesan drama TV dan K-pop. Oleh sebab itu, para bintang dari Korean Wave seperti grup idola dijadikan sebagai wajah dari produk K-fashion agar lebih menarik keinginan untuk mengkonsumsi produk-produk kebudayaan Korea Selatan. Bahkan dari hasil survei ditemukan bahwa Korean Wave paling banyak diminati oleh luar negeri adalah K-pop. Lalu disusul oleh TV drama, di mana peminat paling banyak berada di kisaran belasan sampai 30-an. Sahabat Mimin masuk tidak? Yang sukanya yang mana ya? Share di kolom komentar yuk! Lalu apa aja sih peran pemerintah untuk budaya Korean Wave? Sampai-sampai budaya Korean Wave itu bisa menjamur seperti saat ini. Pada gelaran Seven Conference for the Promotion of New Economic di Seoul pada tahun 1994, Presiden Korea Selatan kala itu, Kim Yong-sam, menyatakan siap bersaing dalam bidang budaya dan ekonomi secara global untuk menandingi Amerika Serikat. Tak main-main, pemerintah segera mengimplementasikan instruksi Presiden dengan menelurkan kebijakan bernama 5 tahun Rencana Pengembangan Budaya. Kebijakan ini fokus pada pengembangan industri hiburan dan sektor teknologi informasi. Bahkan nih ya, pemerintah Korea Selatan itu juga membentuk sejumlah institusi atau lembaga khusus yang bertanggung jawab dalam kontinuitas persebaran Hallyu. Tahun 1998, pemerintah Korea Selatan aktif mempromosikan drama Korea, film, dan musik pop sebagai salah satu solusi krisis moneter. Hasilnya lebih dari sekedar kesuksesan ekonomi. Dalam konferensi pariwisata Korea Selatan ketiga pada tahun 2001, pemerintah Korea Selatan saat itu, Kim Dae-jung, mengembangkan pemikiran pendahulunya, Kim Yong-sam, dengan menambahkan sektor pariwisata di dalamnya. Dae-jung menekankan pentingnya pembangunan industri pariwisata yang modern sebagai mesin pertumbuhan ekonomi yang baru, dan budaya Korea sebagai pusat dari industri tersebut. Contohnya nih ya, ada film Winter Sonata yang rilis pada tahun 2002, meledak di kawasan Asia dan meraup keuntungan hingga 29 miliar USD. Yang kedua adalah BTS. BTS menyumbang penerimaan negara lebih dari 3,6 miliar USD. Angka itu setara dengan kontribusi 26 perusahaan kelas menengah di Korea Selatan. Itu baru dari satu K-pop. Gimana dengan K-pop yang lain-lainnya? Bahkan ada riset nih bahwa BTS merupakan alasan bagi 1 dari 13 wisatawan asing yang mengunjungi Korea pada tahun 2017. Ada sekitar 800.000 wisatawan memilih Korsel sebagai tujuan wisata karena BTS. Jumlah itu setara lebih dari 7% total pengunjung negara itu. Selain pariwisata, BTS punya andil dalam menggerakkan kinerja ekspor Korsel, terutama pakaian, kosmetik, dan bahan makanan terkait BTS yang nilainya lebih dari 1 miliar USD.
Jika kesuksesan BTS bertahan hingga 10 tahun ke depan, Korsel diprediksi mampu mendapat penerimaan sebesar 41,8 triliun won. Lalu bagaimana Korean Wave itu bisa mempengaruhi ekonomi Korea Selatan? Oke, seperti yang kita ketahui, Korea Selatan itu menjadi salah satu negara yang gencar memanfaatkan industri kreatif dalam meningkatkan perekonomian. Lewat popularitas Korean Wave, seperti K-pop, K-drama, negeri gingseng ini memasarkan produknya secara global. Bahkan nih, Duta Besar Indonesia untuk Korea Selatan, Umar Hadi menjelaskan, perekonomian Korsel saat ini tidak lagi pada tahap mengandalkan industri manufaktur, melainkan sudah masuk ke sektor jasa, industri kreatif, dan digitalisasi. Hal ini didukung dengan tingginya popularitas budaya pop Korea Selatan. Sedangkan strategi untuk memasarkan produk-produk negara Korea Selatan, pemerintahnya selalu menggunakan strategi K-brand, di mana K-brand ini digunakan untuk membidik para penggemar K-pop dan K-drama yang memang lagi populer secara global. Hal ini terlihat dari penjualan K-produk yang mencapai 52,5 miliar Korean won atau sebesar 45,6 juta dolar US pada tahun 2019. Bahkan menurut Bank CMB, Korean Wave itu sangat berkontribusi terhadap produk domestik bruto dari Korea Selatan, yaitu sebesar 3% sampai 5%. Oh iya, sebelum kita mengakhiri konten perdana dari Perisim Education and Entertainment, ada satu hal nih yang perlu kita ketahui yang mungkin dari beberapa sahabat Mimin yang belum update. Tahu nggak sih, karena saking besarnya impact dari Korean Wave ini terhadap perekonomian Korea Selatan menjadi salah satu negara yang mengalami resesi akibat pandemi COVID-19. Tercatat, perekonomian Korea Selatan anjlok 3,3% pada kuartal 2 2020 dan minus 1,3% pada kuartal sebelumnya. Ini adalah kemunduran ekonomi terparah negara itu sejak lebih dari 2 dekade terakhir. Salah satu penyebab kelemahan ekonomi ini disebabkan oleh tertundanya sejumlah jadwal meeting, fan signing, dan showcase untuk sementara waktu. Bagaimana menurut pendapat sahabat semua? Yuk share di kolom komentar, karena berbagi pendapat bisa menjadi sumber pengetahuan yang baru untuk kita semua. Sampai bertemu kembali ya di video selanjutnya. Stay with channel Perisim Education and Entertainment. Bye-bye.